Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Hafita Aqua dengan NPM 23051010540 dari Prodi Agroteknologi dengan nomor komputer 04. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya untuk mengolah data rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan SPSS. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, pada spreadsheet ini saya sudah mempunyai data yaitu hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa taraf kapur dan fosfat. Nah, eh, ketika sudah mempunyai datanya, kita harus transposisikan terlebih dahulu. Sebelah kanan ini sudah saya transposisikan, kemudian kita copy. Nah, itu kita beralih ke SPSS-nya. Nah, pada data view ini kita akan mempastenya. Sudah dipaste seperti ini, kita beralih ke variabel view. Seperti biasa, kita akan menamainya pelakuan kapur. Atau yang kedua itu pelakuan fosfat. Tiga itu adalah ulangan. Dan yang terakhir itu adalah hasil. Nah, pada type ini pastikan semuanya adalah numerik. Oke. Nah, pada desimal ini ketika kita mulai desimal, kita harus mengikuti apa yang sudah ada di data sebelumnya. Nah, karena di data spreadsheet itu saya mempunyai desimal di bagian hasil, maka kita akan mengubahnya desimal di bagian hasil saja. Untuk perlakuan K dan P, kita buat 0. Selanjutnya, untuk labelnya itu pada perlakuan K itu adalah pemberian ukur. Selanjutnya, ada pemberian fosfat. Selanjutnya itu di ulangan ada ulangan perlakuan. Dan terakhir hasil adalah hasil penanaman konten. Oke, kita lanjut ke bagian bagian sini. Bagian value-nya kita lanjut. Pada perlakuan K, itu kita value-nya kita ketik 0 dan K0 sama dengan 0 gram per watt. Kita add. Dan yang kedua itu value-nya 1, labelnya 1, 4 gram. Nah, ini berdasarkan dari data yang kita ambil di spreadsheet. Oke, kita klik OK. Selanjutnya pada fosfat, yang value-nya ini kita ketik 0. Terus untuk labelnya itu adalah P0 sama dengan 0 gram P2O5 per pot. Add. Itu juga untuk value-nya 1, ini kita ubah jadi 1. Dan ini 1,75. Ya. Dan untuk yang terakhir itu adalah P2. Ini kita ubah menjadi 3,50 gram. Ini kita klik
Oke, dan untuk ulangannya, value-nya ini 1, ulangan 1 seperti biasa, 2, ulangan 2, ulangan 3, dan yang terakhir, karena kita cuma mempunyai 4 ulangan, jadi kita hanya sampai 4. Oke, kita add. Oke, karena di hasil itu tidak ada, maka kita kosongkan. Dan untuk measure-nya kita samakan menjadi scale saja. Oke, kita beralih ke data view. Nah, pada data view ini sudah berubah ya dari yang awal tadi. Oke, kita langsung analyze. Kita general linear mode, univariate. Nah, untuk di jendela univariate ini, untuk dependent, kita klik hasil. Untuk fix faktornya, kita klik pemberian kapur dan pemberian postpart. Karena ini rancangan acak lengkap, maka ulangan tidak diikutkan. Oke. Selanjutnya kita klik model, custom, kita ubah type-nya menjadi main effect terlebih dahulu. Setelah itu kita pindahkan K dan P. Dan karena ini rancangan acak lengkap faktorial, maka harus ada interaksinya. Maka type ini kita ubah menjadi interaction, kemudian kita kombinasikan antara K dengan P. Seperti ini. Oke, kita klik continue. Selanjutnya adalah option. Nah, di sini kita hanya perlu untuk memindahkan overall. Dan untuk displaynya itu, kita pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Pastikan juga signifikan levelnya itu 0,05. Oke, kita continue, dan terakhir itu adalah post hoc. Post hoc ini kita pindahkan keduanya, perlakuan K dan perlakuan P, dengan uji lanjut LSD, Tukey, dan Duncan. Kita continue. Oke, kita klik OK setelah semuanya kita ubah sesuai yang kita inginkan. Maka akan muncul outputnya dari rancangan acak lengkap faktorial. Berikut adalah outputnya. Oke, kita selanjutnya itu untuk menyimpannya, kita klik file, dan ketika kita ingin menyimpannya secara biasa, kita bisa klik save as, kemudian pilih di folder yang kita ingin simpan di mana. Ini, kita bisa beri nama output RAL faktorial, dan tulis nama kita sendiri. Oke, kita save. Itu sudah tersave di folder di file explorer. Kemudian jika kita ingin dalam bentuk PDF, maka kita klik file, export, kemudian all visible, dan pastikan type-nya ini sudah PDF atau portable document format. Nah, pada name-nya ini kita rubah menjadi RAL factorial. Kemudian kita browse, kita bisa uh, pindahkan di folder yang kita mau. Ini sudah ada di rancangan percobaan, folder yang sudah saya buat sebelumnya. Dan kita tinggal namanya saja menjadi output RAL faktorial dan hafizah apa. Oke, kita klik OK. Dengan itu, maka outputnya itu sudah tersimpan sebagai PDF di folder yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.